Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, beberapa hari terakhir santer jadi sorotan publik seorang selebgram yang melanggar peraturan karantina kesehatan setelah kepulangannya dari luar negeri. Pemerintah melalui Satgas COVID-19 pun menegaskan hukum harus ditegakkan bagi pelanggar karantina. Mengapa demikian? Karena risiko membawa mutasi virus dari luar negeri yang tentunya berdampak besar bagi keselamatan masyarakat luas serta penanggulangan COVID-19 di Indonesia yang sudah mulai melandai. Lalu bagaimana kronologi kasus pelanggaran selebgram tersebut? Kita lihat datanya dalam segmen At Large berikut ini. Kita lihat kronologinya dari tiba dari Amerika Serikat, kemudian sampai di Bandara Soekarno-Hatta di Indonesia, kemudian ia menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta. Namun ternyata karantina yang dilaksanakan hanya 3 hari atau 3 kali 24 jam. Sementara dalam aturan adalah 8 kali 24 jam. Dan diduga selebgram ini kabur yang dibantu oleh oknum TNI berinisial FS. Nah, setelah dilakukan penyelidikan oleh aparat kepolisian, ternyata terungkap bukan hanya diduga melakukan pelanggaran karantina yang ia kabur, tapi juga adalah keputusan Kepala Satgas COVID-19 nomor 12 tahun 2021, yaitu tanggal 15 September 2021, yang menyebutkan bahwa berhak mendapatkan fasilitas para pekerja migran, pelajar, mahasiswa, dan pegawai pemerintah yang sedang bertugas ke luar negeri saja bagi mereka yang dapat menginap di Wisma Atlet Pademangan. Sementara selebgram ini ternyata ia hanya liburan ke luar negeri. Nah, tentu saja ini ada dugaan pelanggaran bahwa seharusnya tidak boleh menginap untuk karantina di Wisma Atlet Pademangan, tetapi diperbolehkan untuk di hotel yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kemudian sebetulnya bagaimana sih aturan protokol kesehatan karantina bagi penerbangan internasional? Ini di aturannya ada 4 aturan. Yang pertama adalah wajib PCR pada saat keberangkatan di negara asal, yaitu maksimal 3 kali 24 jam. Kemudian juga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian sampai di Indonesia wajib untuk rapid test PCR, yaitu bagi WNA maupun juga WNI saat kedatangan di bandara di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah wajib melakukan karantina 8 kali 24 jam di tempat yang sudah ditentukan ataupun juga hotel-hotel yang sudah direkomendasikan oleh Satgas COVID-19. Nah, setelah masa karantina selesai pun 8 kali 24 jam kemudian wajib juga melakukan PCR untuk betul-betul memastikan bahwa tidak tertular COVID-19. Nah, kemudian pemirsa, bagaimana bagi mereka yang melanggar aturan dari protokol kesehatan karantina tersebut? Nah, ada beberapa pasal yang dapat menjerat hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Yang pertama adalah pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya adalah 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya adalah 1 juta rupiah. Kemudian aturan dari perundangan yang kedua adalah pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yaitu tentang kekarantinaan kesehatan yang berbunyi bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, maka ini diancam paling lama adalah 1 tahun kurungan penjara dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Namun karena ancaman hukumannya ini adalah 1 tahun, maka sebagian besar tidak dilakukan penahanan, hanya dilakukan wajib lapor. Kita lihat contoh kasus berikutnya pemirsa. Artinya bukan hanya kali pertama saja dilakukan oleh selebgram yang melakukan pelanggaran aturan karantina kesehatan, tapi juga sudah banyak Indonesia kebobolan. Dengan beberapa kali adalah yang pertama ini pada akhir April 2021. 132 warga negara India kabur ke Indonesia dikarenakan pada saat itu tsunami virus corona di India sedang terjadi. Kemudian mereka banyak kabur ke beberapa negara termasuk di Indonesia dan mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan pesawat charter. Kemudian setelah dilakukan pengecekan dengan rapid test dan juga PCR, mereka dinyatakan positif COVID-19. Sementara itu dampaknya pemirsa pada bulan Juni hingga Juli
maka positif COVID-19 di Indonesia naik secara drastis diakibatkan oleh varian Delta. Nah, hal-hal semacam inilah yang patut untuk diwaspadai agar tidak ada kebobolan lagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, kemudian ada lagi kasus yang lain. Ini sama-sama di bulan April juga ada 7 warga negara India tiba di Indonesia, kemudian mereka tidak menjalani karantina kesehatan, malah menggunakan jasa mafia karantina untuk meloloskan mereka, yaitu ke-7 WN India ini untuk kabur dari masa karantina. Dan ternyata mereka ini bekerja sama dengan mafia Indonesia yang melakukan karantina, yaitu 7 orang warga negara Indonesia. Dan saat ini mereka ke-14 ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya saat ini sedang bergulir di kantor Kejaksaan Negeri. Dan mereka juga diwajibkan untuk wajib lapor, artinya tidak dilakukan penahanan. Nah, pemirsa, kita lihat lagi data berikutnya bahwa dengan adanya pelonggaran aturan yang saat ini sudah terjadi, berbagai macam pintu penerbangan internasional pun dibuka di beberapa bandara di Indonesia. Dan ada ancamannya yang mungkin terjadi seperti yang dikatakan oleh Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Ia mengatakan bahwa tidak setuju dengan aturan yang saat ini digunakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu masa karantina dikurangi dari 8 hari menjadi 5 hari yang baru-baru ini sudah ditetapkan. Menurutnya bahwa aturan masa karantina itu paling sedikit adalah 7 hari. Kenapa? Karena dikhawatirkan adanya potensi kebobolan kasus jika karantina 5 hari. Seperti yang terjadi di China, yaitu ada 36% yang dinyatakan positif COVID-19 padahal sudah menjalani karantina sebanyak 5 hari. Dikarenakan kenapa pemirsa? Karena masih mengalami masa inkubasi, sehingga belum bisa terdeteksi dari hasil PCR-nya. Nah, kemudian pemerintah Indonesia disarankan oleh Diki Budiman juga untuk perketat aturan protokol kesehatan. Artinya dengan adanya pelonggaran tapi tidak boleh lalai akan penggunaan masker, kemudian pencuci tangan dan lain sebagainya, termasuk juga aturan karantina kesehatan khususnya bagi mereka yang sedang ataupun sudah melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, kemudian juga wajib melakukan evaluasi secara berkala atas aturan ataupun juga kebijakan yang saat ini sudah ditetapkan, termasuk karantina sebanyak 5 hari itu juga harus dievaluasi. Apakah memang akurat ataukah harus dilakukan penambahan lagi seperti mana sebelumnya, yaitu melakukan karantina selama 8 kali 24 jam. Nah, kemudian pemilihan negara kategori level 1 dan 2 juga harus diteliti lagi, dipilah-pilih lagi negara mana dan bagaimana kondisi COVID-19 saat ini di negara-negara tersebut harus terus diupdate untuk mengetahui bagaimana status mereka agar jangan sampai ada kebobolan. Nah, kemudian penularan antar masyarakat pun menurut Diki saat ini masih terjadi di Indonesia, yaitu melalui transmisi komunitas. Kita tahu dengan adanya pelonggaran ini banyak sekali melakukan pertemuan. Mereka-mereka yang memiliki komunitas ini melakukan pertemuan dengan skala besar begitu, sehingga menimbulkan potensi penularan yang cukup tinggi. Nah, kemudian menurut Satgas COVID-19 yaitu juru bicara Wiku Adhisa Smito mengatakan bahwa kami harap tak terjadi lonjakan kasus, maka dari itu selalu kita awasi. Artinya pemerintah berkomitmen dengan ada pelonggaran ini, maka mereka akan mengawasi betul-betul dan akan fleksibel. Jika memang adanya kenaikan kasus, maka akan kembali dilakukan pengetatan. Nah, sementara pemerintah juga memastikan komitmennya bahwa proses hukum terhadap pelaku pelanggaran karantina akan ditegakkan. Nah, pemirsa, aturan karantina tidak hanya berlaku di Indonesia. Itu yang patut dipahami bahwa negara lain di dunia juga menerapkannya, bahkan dengan sanksi denda yang besar untuk mencegah pelanggaran. Contoh kasus pelanggaran yang diduga dilakukan oleh selebgram, sepantasnya hukum ditegakkan agar menjadi contoh sikap tegas pemerintah dan dapat memberi efek jera. Mari kita kawal bersama aturan yang ditetapkan. Semua aturan ditujukan semata-mata untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat secara luas. Jika Anda melihat dan menemui ada yang melanggar aturan, jangan ragu untuk berperan aktif melaporkan. Karena pemerintah juga tetap membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawal implementasi peraturan.